Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta UKM. Fenomena alam dan langka seperti gerhana matahari total yang akan terjadi pada 9 Maret 2016 mendatang dapat disaksikan di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya Sulawesi Tengah. Dan menjelang fenomena tersebut, beberapa omset dari pengusaha kaos laris manis. Momentum gerhana matahari total pada 9 Maret 2016 dimanfaatkan oleh para pengusaha kaos dan aksesori di Kota Palu, seperti membuat kaos dan aksesori yang bertuliskan gerhana matahari total. Seperti di distro Pataba, yang terletak di Jalan Benteng, Palu Selatan, Kota Palu. Di tempat ini, jauh hari sebelumnya telah memproduksi kaos yang bertuliskan gerhana matahari total. Selain kaos, aksesori lainnya seperti payung dan pin juga diproduksi khusus GMT. Menurut pemilik usaha distro Pataba, Cakto, setiap harinya kaos khusus GMT dicetak hingga 100-an lembar karena permintaan yang cukup tinggi. Bahkan para pekerja kewalahan untuk memenuhi permintaan. Hingga saat ini sejumlah penyelenggaraan acara dari beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah memesan kaos tersebut hingga ratusan lembar. Tidak hanya itu, sejumlah hotel di Kota Palu juga mengajak pengusaha kaos Pataba untuk memajang kaos khusus GMT di hotel-hotel. Untuk harga kaos dibanderol Rp90.000 untuk lengan pendek, sementara yang lengan panjang seharga Rp100.000. Alhamdulillah orderan menjelang gerhana matahari total di Pataba meningkat. Walaupun orderan hanya khusus kaos-kaos yang berlabelkan GMT. Cuma sampai hari ini orderan masih sebatas para pihak-pihak IO swasta. Khususnya di Pataba. Ya, ini karena selain kualitasnya bagus, harganya juga pas lah untuk kantong-kantong kita yang anak muda dan untuk kelompok menengah. Gitu. Selagian juga momen ini mungkin momen yang sangat jarang terjadi, jadi sayang sekali kalau mau lewatkan kesempatan punya. Selain kaos yang bertuliskan GMT, di tempat ini juga memproduksi kaos yang bertuliskan bahasa lokal sehari-hari. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Chandra Chan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, sebuah pasar unik digelar di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Pasar Organik Kamisan. Di pasar ini terdapat bahan-bahan pangan lokal dan organik yang sehat dengan harga yang terjangkau. Beginilah suasana di halaman sebuah rumah di Dusun Jenengan, Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap hari Kamis, rumah ini sontak berubah layaknya sebuah pasar yang ramai dikunjungi pembeli. Ya, setiap Kamis, rumah ini didatangi oleh pembeli yang memburu makanan dan produk pangan sehat seperti sayur, buah-buahan, tempe, tahu, mie, serta makanan siap santap. Produk yang dijajakan ini sekilas tampak sama dengan produk lain di pasar-pasar. Namun jika diperhatikan dan diselidiki, produk yang ditawarkan di Pasar Organik Kamisan ini merupakan produk makanan organik. Aneka makanan dan minuman merupakan pangan lokal dan sehat, seperti tiwul, sayuran hijau, hingga roti dan sushi organik. Acara Kamisan ini juga menawarkan berbagai obat dan produk kecantikan yang dibuat dari bahan herbal. Pasar Organik Kamisan menjawab keprihatinan atas beredarnya produk pangan impor yang tidak sehat. Pasar Organik Kamisan sengaja menawarkan produk pangan yang sehat, organik, dan terbebas dari pengaruh penggunaan pupuk kimia dan semprotan pestisida, namun dijual dengan harga terjangkau. Ya mungkin karena lebih sehat, terus yang ini bentuknya unik ya, wortelnya tuh masih kayak habis nyabut gitu loh, terus yang ini juga ya lebih seger sih melihatnya. Paling tidak ya kalau di sini adanya Kamis ya usahakan setiap Kamis. Konsumsi saya ke daging merah agak berkurang. Berdasarkan anak-anak makan sayur. Dengan sayuran organik gimana? Apa lebih bugar, apa lebih sehat gitu?
Yang jelas kalau ini pas pergantian musim begini nggak gerak ya nggak saat. Penggemar produk organik sering mengaku tubuh mereka terasa lebih segar dan tidak cepat lelah setelah rutin mengonsumsi bahan makanan organik. Namun bahan makanan organik tak selalu ada di pasaran, sehingga mereka menyempatkan diri berburu di pasar organik Kamisan yang hanya dibuka selama 4 jam, dari pukul 10 hingga jam 1 siang. Tak heran bila omset di pasar organik Kamisan ini bisa mencapai jutaan rupiah. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, melihat manfaat yang dihasilkan, ternyata juga dapat menciptakan peluang usaha tersendiri. Seperti warga Jember, Jawa Timur yang membudidayakan jahe karena melihat manfaatnya yang baik bagi kesehatan. Sementara itu pemirsa, di Palembang terdapat seorang warga yang membudidayakan ikan pemakan jentik nyamuk untuk menghindari penyakit demam berdarah. Kedua usaha tersebut memberikan keuntungan yang menjanjikan. Seperti apa? Mari kita simak liputannya. Menghabiskan masa tua purna tugas sebagai abdi negara ternyata tak diisi oleh Didit Jayadi dengan berleha-leha. Di lahan seluas 10 kali 6 meter persegi di samping rumahnya, Didit yang pernah bertugas sebagai polisi ini membudidayakan jahe merah. Tanaman ini mudah dirawat, tak sulit berkembang, minim biaya perawatan, dan tinggi permintaan. Didit Jayadi, warga Kebonsari, Jember, Jawa Timur, memanfaatkan karung tepung bekas sebagai media tanam. Dari setiap karung, ia bisa mendapatkan setengah kilogram jahe merah dengan masa tanam selama 1 tahun. Di masa panen, Didit bisa menimbun tak kurang dari 50 kg jahe merah yang ia jual dengan harga Rp30.000 per kilogram, sesuai harga pasaran. Satu karung ini minimal ada 2, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 3, sampai jumlahnya sekitar 50. Nah, ini 50 ini saya tata sedemikian rupa supaya bisa menghasilkan gitu. Nah, ternyata ini saya awali dari bulan Januari tahun 2015. Jahe merah banyak digemari karena memiliki manfaat bagi kesehatan. Di antaranya sebagai obat herbal, antioksidan, antiinflamasi, penguat fungsi jantung, pencegah obesitas, dan melancarkan aliran darah. Dengan segudang manfaat tersebut, jahe merah termasuk tanaman yang banyak dicari. Namun pembudidayaan jahe merah ternyata belumlah banyak dilakukan. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Iwak tempalo adalah sejenis ikan hias yang banyak dipelihara karena kecantikannya. Sebagian orang menyebutnya ikan cupang, tetapi masyarakat Palembang, Sumatera Selatan lebih familiar dengan sebutan iwak tempalo. Saat musim hujan tiba, di mana banyak nyamuk bertelur, ikan cantik ini menjadi laris manis. Iwak tempalo merupakan predator bagi nyamuk-nyamuk, termasuk Aedes aegypti, penyebab penyakit demam berdarah. Hal ini diungkapkan oleh Sunario yang membudidayakan iwak tempalo di belakang rumahnya. Saat musim hujan seperti sekarang ini, penjualan ikan yang diternakkannya meningkat hingga 20%. Menurutnya, iwak tempalo efektif memberantas jentik-jentik nyamuk yang kerap berkembang di dalam bak penampungan di rumah-rumah warga. Ya alhamdulillah sih lumayan sih Pak. Berapa persen Pak nanya Pak? Ya mungkin sekitar 20%-an adalah kayak gitu. Mereka ini kebanyakan ngambil yang ikan seperti apa Pak? Ya ada yang ikan yang campur, maksudnya itu bukan yang ikan pisahan kayak gitu kan. Nah yang pisahan juga ada juga sih. Rata-rata berapa Pak dijual Pak? Itu kalau yang tergantung apa? Sekitar kalau yang pisahan sekitar 3.000 sampai 3.500. Kalau yang ikan campur sekitar 1.000 sampai 1.500 lah kayak gitu. Selain cantik dengan surai yang indah, iwak tempalo atau ikan cupang ini juga murah harganya dan mudah dipelihara. Ikan indukan hanya memakan jentik-jentik nyamuk saja, sehingga bisa dibiarkan berkembang pada tempat penampungan air yang kerap dijadikan sarang nyamuk, termasuk nyamuk pembawa virus dengue, penyebab demam berdarah Aedes aegypti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut Warta UKM akan kembali dan mengajak Anda untuk berkeliling di Islamic Book Fair 2016. Tetaplah bersama kami.